Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok Kerajaan Kutai ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tentang Kerajaan Kutai. Perkenalkan, nama saya Naufal Azurafatan. Nama saya Muhammad Alam. Nama saya Muhammad. Nama saya Farhan Merahudin dengan Merahudin semua. Kerajaan Kutai pertama kali didirikan oleh Kundungga sejak abad ke-5 atau sekitar 400 Masehi, terletak di hulu Sungai Mahakam atau lebih tepatnya di Kalimantan Timur. Letak wilayah Kerajaan Kutai ini menunjukkan jalur perdagangan internasional di kawasan Nusantara yang berhubungan atau bertautan dengan negara India. Bentuk dari Sungai Mahakam ini sendiri yang mampu dilewati oleh kapal menuju Muara Kama menjadikan tempat ini diketahui oleh khalayak dunia. Kondisi keterpautan tersebut menjadi bukti bahwa adanya pengaruh persebaran Hindu-Buddha di awal berdirinya Kerajaan Kutai. Sejarah Kerajaan Kutai juga sebagai salah satu ditandainya kerajaan Hindu di Indonesia, yaitu di tengah ditemukannya arsitektur bercorak Hindu yang berupa pembangunannya. Terus Kutai meninggalkan sumber sejarah berupa yupa yang berjumlah 7 buah dengan tulisan Palawa dan juga bahasa Sanskerta. Yupa yaitu berkaitan dengan informasi penting tentang keluarga dari kerajaan Kutai. Bentuk dari batu yupa prastasi ini sendiri setinggi 1 meter dengan ditanam di tanah. Pedang Sultan Kutai merupakan salah satu peninggalan dari kerajaan Kutai dari abad ke-13. Pedang Sultan ini terkenal dibuat dari emas dan juga batu mulia. Lalu pada bagian gagangnya terdapat ukiran harimau dan juga bagian besinya terdapat sebuah ukiran seekor buaya. Kura-kura emas pada awalnya ditemukan di area Langla atau sekitar di hulu Sungai Mahakam yang besarnya mencapai setengah kepalan tangan. Berdasarkan sejarah, kura-kura emas ini merupakan sebuah persembahan dari kerajaan Cina. Aji Bidarapati salah satu putri dari kerajaan Kutai. Kura-kura emas ini dijadikan sebagai bukti bahwa ada penggerakan yang ingin sunting putri kerajaan. Oke, selanjutnya adalah Kalung Ciwa. Kalung Ciwa pertama kali ditemukan di Danau Kaman, tepatnya di Muara Kaman pada tahun 1890, tepatnya pada Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Sampai saat ini, Kalung Ciwa masih digunakan untuk presiden kerajaan dan untuk acara penobatan Sultan yang baru. Selanjutnya ada Kalung Uncal, Ketopang Sultan, dan Lumus Lama. Lalu ada kehidupan politik. Sebenarnya kehidupan sosial politik di Kutai sebenarnya hanya kepala suku lokal biasa. Hal ini dasari oleh namanya yang belum tersentuh oleh budaya Hindu dan Buddha. Selain itu Raja Kundungga belum memeluk agama Hindu saat mendirikan kerajaan Kutai. Selain itu, masuknya budaya Hindu dan Buddha di Kutai saat masa pemerintahan Raja Kundungga. Selanjutnya adalah biografis. Raja Kundungga tidak dianggap menjadi pendiri dinasti karena pengertian raja pada waktu itu ialah raja yang telah mempelajari budaya India langsung. Raja Mula Warman lah yang telah mempelajari kebudayaan India langsung dari India. Prasasti menyatakan bahwa Raja Mula Warman adalah raja yang kuat, bijaksana, dan berkuasa. Hal lain menyatakan bahwa Raja Mula Warman ini bisa berhubungan baik dengan para Brahmana dengan cara menyembelih 20.000 ekor sapi. Kehidupan politik. Sejak munculan berkembangnya pengaruh Hindu di Kalimantan Timur,
sistem tata pemerintahan, yaitu dari sistem kepala suku menjadi sistem raja-raja atau feodal. Berikut adalah raja yang pernah berkuasa di Kerajaan Kutai. Nah, apa aja sih raja yang pernah berkuasa? Nah, di sini ada Maharaja Kudungga, Dewa Warman, Aswawarman, Mulawarman, Narawijaya, Gajayana, Tungga, Jayanaga, Nalasinga, Nalapahana Tungga, Gadingga, Indra, Sangga, Chandra, Silangka, Guna, Pahana Dewa, Wijaya, Seyaji, Mulia, Nala Pandita, Indra Pauta Dewa, dan Dharma Setia. Selanjutnya ada raja termasyhur atau raja terbaik yang pernah ada di Kerajaan Kutai. Pasatya Yupa menyatakan bahwa Raja Aswawarman merupakan raja yang cakap dan kuat. Pada masa pemerintahannya, wilayah kekuasaan Kerajaan Kutai itu diperluas lagi. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan upacara Asmaweda. Upacara ini pernah dilakukan di India pada masa pemerintahan Raja Samudra Yuta. Dalam upacara itu dilaksanakan pelepasan kuda dengan tujuan untuk menentukan batas kekuasaan Kerajaan Kutai. Selanjutnya ada Raja Terburuk. Pada saat itu Raja Dharma Setia terlibat peperangan dengan Raja Kutai Kertanegara ke-13 yang bernama Aji Pangeran Anung Panji Mandapa. Dalam peperangan tersebut, Kutai Kertanegara berhasil memenangi peperangan dan menguasai wilayah Kutai Martapura, yang membuat kerajaan Kutai mengalami keruntuhannya pada saat Raja Dharma Setia mengabdi menjadi raja di Kerajaan Kutai. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi. Kerajaan Kutai berdiri di pinggir muara taman Sungai Mahakam, yang menjadikan salah satu lintasan bagi perdagangan dunia yang menghubungkan Selat Makassar, Filipina hingga ke Cina. Sehingga hal ini menjadikan salah satu faktor bagi Kerajaan Kutai untuk menjalin hubungan kerjasama dalam perdagangan. Bahkan bukan hanya sekedar dalam wilayah kekuasaannya aja, tapi dia itu juga berdagang dengan negara asing. Nah, selain berdagang, Kerajaan Kutai juga memiliki sistem mata pencaharian, yaitu ada pertanian dan peternakan. Dengan letaknya yang sangat strategis, yaitu di dekat Sungai Mahakam, yang membuat tanah Kerajaan Kutai itu dalam keadaan subur dan sangat cocok untuk bercocok tanam. Pada masa itu, Kerajaan Kutai biasanya menanam padi, tumbuhan, dan lainnya, yang dimana menjadikan semua itu menjadi bahan pangan dan diperjualbelikan. Bahkan dalam bidang peternakan itu juga sangat berpengaruh pada sistem ekonomi dan mata pencaharian yang menghasilkan daging, susu, kulit, tulang, dan lain-lain. Nah, di sini tuh selanjutnya ada kehidupan sosial agama. Bahwa kerajaan Kutai memiliki sejarah yang kuat dalam kepercayaan animisme dan dinamisme, memiliki terbukti pada peninggalannya seperti Yupa, Menhir, di situ Bunda, ya itulah berundak dari masa Megalitikum. Di situ diyakini bahwa rakyat Kutai dibebaskan dalam beragama kerajaan yang dimiliki yang menganut ajaran agama Hindu.
sehingga siwa yang bercampur Brahmana. Nah, selanjutnya itu ada kehidupan kebudayaan. Bahwa kerajaan Kutai yang menganut keagamaan Hindu, yang diyakini prasasti Yupa yang dijelaskan bahwa kerajaan Kutai menganut Hindu yang berasal dari India. Nah, sehingga penduduk sekitar kerajaannya itu menjadi memiliki kepercayaan nenek moyang. Di situ pasalnya Kedungga ke raja pertama dan pendiri kerajaan Kutainya itu mengambil alih. Habis itu Hindu dianut oleh kerajaan tersebut. Selanjutnya di sini ada penyelenggaraan upacara Pratyastoma. Nah, di sini tuh ada bentuk kehidupan budaya kerajaan Kutai berikutnya adalah adanya penyelenggaraan upacara Pratyastoma dan pada saat dilaksanakan pada masa pemerintahan Raja Mulawaran. Nah, di sini tuh dipimpin oleh seseorang namanya Brahmana. Di situ dengan hal ini menandakan bahwa masyarakat di kerajaan Kutainya itu sadar akan pentingnya ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada kitab-kitabnya. Nah, di sini tuh kerajaan Kutai disebut juga kerajaan yang terdapat yang disebut dalam hikayat Raja-Raja Pasir, kitab Pararaton dan buku Salsasila ya. Terus itu buku Salsasila Kutai ini dalam bahasa Arabnya Melayu. Habis itu mengisahkan kehidupan raja-raja pada masa itu. Selanjutnya ada kehancuran kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai terjadi mulai dari berakhirnya masa kepemimpinan Raja Mulawarman. Kerajaan Kutai mulai tidak menunjukkan tanda-tanda yang jelas dan kondisi kerajaan Kutai kurang kondusif dan tidak pasti. Kerajaan ini pada akhirnya runtuh di tangan Kesultanan Kutai, yakni pada tahun 1635. Situ di mana raja terakhirnya Raja Dharma Setia gugur saat perang di tangan Pangeran Sinung Panji Mendepa. Sejak saat itu wilayah kerajaan itu
diambil alih oleh Kesultanan Kutai, dan banyak yang masyarakat yang mulai memeluk agama Islam. Dan semenjak kerajaan Kutai Hindu tertua di Indonesia hancur setelah mulai banyak yang bermunculan di kerajaan-kerajaan lain yang bercorak agama Hindu Buddha di Indonesia. Sebelum kami akhiri dari presentasi hari ini, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Raina boleh. Lutfi dulu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Lutfi, absen 20 dari kelompok 6. Ingin bertanya tentang, tadi Omat kan udah ngejelasin tentang perekonomian ini. Apakah kerajaan Kutai memiliki mata uang dan pertukar jasa gitu, barang dan jasa? Jadi langsung di masih dapat ya? Tapi boleh diulang nggak, Pi? Ini pada Ulang, Pi. Ulang jelasin ya. Bagaimana upaya pemerintah dalam mengelola dan mengatur ekonomi di kerajaan Kutai? Terima kasih. Selanjutnya sama. Aku mau nanya kalau misalnya bagaimana kehidupan sosial agama kerajaan Kutai mempengaruhi kehidupan politiknya. Berikutnya. Oke, saya Fajar Rasyid Ramadan dari kelompok 6. Saya ingin bertanya, tadi kan Omar ngejelasin raja terburuk sama raja termasyurnya kan. Raja terburuk, saya percaya itu tadi Maharaja Setia Dharma Setia, dan yang terbaiknya itu ada Raja Aswawarman. Nah, itu raja sama maharaja itu kenapa gelarnya beda gitu? Apakah ada kedudukan yang beda di situ apa gimana? Selanjutnya. Apa lagi tuh, Pi? Raina. Perkenalkan, nama saya Raina Rahmat Naizi, perwakilan dari Kerajaan Kali. Jadi kan tadi Umat udah ngejelasin kalau raja termasyurnya itu ya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana transisi Kutai Hindu Buddha ke kerajaan Kutai Martadipura? Oke. Terima kasih yang sudah mendengarkan dan juga memberikan pertanyaan. Sebelum saya mengakhiri presentasi kelompok kami tentang kerajaan Kutai, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum